Jadi Prasamarita ini dibisikin kalau ayo selamatkan dirimu, ayo selamatkan dirimu. Sebentar lagi dunia mau kiamat. Seperti itu terus. Dan begitu malam hari mereka sama-sama mimpi yang mereka dikasih gambaran sama seperti orang tuanya beberapa hari yang lalu. Jadi mereka berada di dalam satu ruangan. Terus di situ juga ada Mbak Siti, mereka semua melakukan hubungan badan. Bapak toh ada di sini, ngapain Pak? Ini nyari cicak sama kecoa. Jadi Mbak Siti ini diperlihatkan kalau di tangannya Pak Heru ini ada beberapa cicak sama kecoa. Lah itu mau dibuat apa Pak? Mau dimakan. Waktu itu Bu Siti ini melihat dengan mata kepalanya sendiri Pak Heru ini makan cicak mentah. Makan cicak kayak gitu sama kecoanya. Mulutnya Pak Heru ini udah keluar busa, dan busanya itu bau banget. Sampai-sampai kedua anaknya, istrinya dan juga Mbak Siti itu sampai nutup hidung. Aduh Pak, kamu kenapa Pak? Kamu kenapa Pak? Loh Pak Heru kenapa? Nah begitu dipastikan denyut nadinya, ternyata Pak Heru malam itu meninggal dunia. Bu Maya ini kayak ketakutan gitu ya. Aduh, kalau bapak meninggal kita gimana? Yang ngurus burung walet siapa? Waktu itu sempat nyeletuk gitu ya si Pras ini, karena cowok satu-satunya adalah Pras. Ya aku aja Bu, nggak apa-apa Bu. Lah gimana wong bapak udah meninggal? Nah akhirnya malam itu Mbak Siti ini sibuk gitu kan, ngasih tahu ke tetangga kalau ini loh Pak Heru meninggal dunia. Nah saat beberapa tetangga termasuk ketua RT juga melihat kondisinya Pak Heru, mereka semua kaget. Loh Bu Maya, Pak Heru kok kondisinya bisa seperti ini? Ya emang seperti ini Pak, dari kemarin-kemarin emang sakit. Lah kok nggak dibawa ke dokter? Bapak nggak mau kok. Lah kok nggak mau gimana sih maksudnya? Oh sakit kok nggak dibawa ke dokter? Sampai tetangga-tetangganya ini heran dengan alasan Bu Maya ini. Kok aneh ya? Bu Maya seorang istri, dia kaya raya, melihat suaminya yang sakit kok nggak dibawa ke rumah sakit. Tapi ya mau gimana lagi, karena keterangan dari Bu Maya, Mbak Siti dan kedua anaknya Bu Maya ini seperti itu. Jadi mereka selalu didoktrin kalau ritual itu atau ibadah itu, bisikan nenek itu nggak boleh diceritakan ke orang lain, sehingga mereka selalu ingat itu. Akhirnya waktu itu ya udahlah, kita lanjutkan ke proses pemakaman. Nah hari pun berlalu, kurang lebih 10 hari setelah sepeninggalnya Pak Heru. Lagi-lagi Bu Maya yang waktu itu walaupun sudah mimpi gitu ya, dikasih tahu kalau kamu nggak boleh makan makanan dari hasil alam. Waktu itu karena Bu Maya kayak ndablek gitu ya kalau bahasa Jawanya, dia masih pengen makan nasi, pengen makan buah. Setelah 10 harinya Pak Heru, lagi-lagi Bu Maya ini mendapat bisikan. Waktu itu sore hari, kurang lebih jam 5-an lah. Jadi ketika Bu Maya ini berada di ruang tamu, dia mendapat bisikan yang laki-laki itu suara nenek itu lagi. Maya, udah, kamu ikut suamimu aja. Suamimu udah tenang, suamimu udah masuk surga. Kalau kamu pengen ikut, udah kamu gak usah makan hasil dari alam. Bisikan itu selalu seperti itu terus. Entah sore, entah malam, pagi, siang. Hingga suatu ketika ya udahlah. Akhirnya Bu Maya ini memutuskan untuk tidak makan hasil dari alam. Entah itu nasi, buah, singkong apa-apa, dia udah meninggalkan itu semua. Bu Maya ini ngikuti anjuran dari bisikannya itu, yaitu dia makan cicak, makan hewan-hewan yang itu harus yang ada di dalam rumahnya, nggak boleh dari luar rumah. Malam hari terus masuk dari celah pintu rumah gitu ya, masuk belalang kecil, diambil sama Bu Maya. Yang dulunya risih, apalagi makan gitu ya, waktu itu Bu Maya udah nggak punya rasa risih. Justru seakan-akan Bu Maya ini lahap.
Sampai Mbak Siti ini heran, loh Bu Maya kok kayak gitu dimakan, itu belalang. Iya, aku kan udah nggak makan nasi. Lah, Bapak kan dulunya seperti itu Bu, sebelum meninggal kan makannya seperti itu, bahkan kecoa aja dimakan. Ya aku memang seperti itu, ini buat penebusan dosaku. Mbak Siti lagi-lagi terdiam. Ini gimana ya, kok bisa jadi kayak gini ya? Dan ritual itu yang setiap malam Selasa dan malam Jumat itu masih mereka lakukan. Dan anehnya, waktu itu berarti ada 3 perempuan, yaitu Mbak Siti, Bu Maya, terus Rita. Sedangkan yang laki-laki itu cuma Pras. Dan seakan-akan ketika melakukan ritual itu gitu ya, hubungan badan kayak gitu, setelah beberapa menit melakukan ketika sama kakaknya gitu ya, sama Rita, seakan-akan ada sosok bayangan yang sosok itu tiba-tiba masuk ke tubuhnya si Pras, sehingga Pras ini seakan-akan kuat sampai pagi gitu loh. Dia gantian terus, entah itu Mbak Siti, si Rita, sama Bu Maya, seperti itu terus. Dan ketika udah selesai melakukan ritual itu gitu kan, ketika Pras ini ditanya, dia nggak tahu apa-apa. Lah, perasaan cuma sebentar ya, kok udah pagi ya? Padahal ketika mereka melakukan ritual itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu mereka udah mulai gitu kan, udah mulai ritual. Tapi menurut Pras itu ritualnya cuma beberapa menit dan baru nyentuh kakaknya aja. Enggak Mas Pras, semuanya Mas, kamu tuh mantap. Sampai Mbak Siti bilang seperti itu. Karena lagi-lagi pikirannya Mbak Siti ini juga udah kayak termotivasi untuk melakukan ritual itu secara terus-menerus, sehingga seakan-akan nafsunya ini kayak udah nggak terbendung gitu ya. Yang penting ritual, aku selamat dunia akhirat. Sampai Mbak Siti punya asumsi yang seperti itu. Nah, kurang lebih 2 minggu kondisinya Bu Maya ini karena memang nggak makan nasi gitu kan. Akhirnya Bu Maya ini sama seperti almarhum Pak Heru, jadi badannya kurus sampai-sampai mau jalan itu sempoyongan. Jadi jalan itu sambil dipapah sama pembantunya. Mbak Siti, aku mau ke kamar mandi, bantuin dong. Dibantuin, dipapah sama Mbak Siti. Mau pup kayak gitu Mbak Siti, dianterin ke WC kayak gitu. Nah, nggak lama setelah itu, waktu itu sekitar jam 9-an lah, 9 malam, Mbak Siti waktu itu berada di ruang tengah. Jadi di sampingnya ini ada anak-anaknya Bu Maya, di situ ada Rita, ada Pras. Tiba-tiba terdengar teriakan Bu Maya dari dalam kamarnya. Ah, tolong. Nah, mendengar teriakan itu, otomatis mereka bertiga ya langsung melihat ke kamarnya Bu Maya. Begitu sampai kamarnya Bu Maya ini kondisinya udah sangat mengenaskan. Jadi kalau di tempat tidur itu kepalanya itu udah di bawah Bu Maya itu, dan kakinya itu di atas. Jadi lutut sampai ujung kaki ini berada di atas tempat tidur, sedangkan badannya nyamping, terus kepalanya itu ke bawah, yang mulutnya ini sama hidungnya keluar busa. Jadi begitu teriak, selang beberapa detik gitu aja mereka semua lari melihat Bu Maya itu udah kondisinya udah seperti itu, udah berbusa. Nah, saat itu juga anak-anaknya ini kan panik gitu kan. Loh bu, kenapa Bu, kok bisa seperti ini? Saat anak-anaknya ini menanyakan hal itu, Mbak Siti ini ngeliat kalau di ujung jempol itu, jempolnya Bu Maya maksudnya ya, itu seakan-akan keluar asap warnanya hitam, yang semakin lama asap itu semakin tebal menuju ke sudut ruangan yang ada di samping jendela kamarnya Bu Maya. Gak lama setelah itu, semakin lama semakin menggumpal kayak pekat asap itu. Tapi begitu diperlihatkan ke Pras dan juga Rita, mereka semua nggak ngelihat. Mana Mbak, nggak ada kok asap kok. Itu loh Mas, itu loh Mbak, itu di pojokan ada asap. Enggak kok Mbak, nggak ada kok. Jadi yang lihat itu cuma Mbak Siti aja. Dan lama-lama di bagian atas asap itu muncul sosok wajah perempuan tua atau nenek-nenek yang wajahnya itu sangat menyeramkan. Wah, apa ya? Nah, begitu wujud muka nenek-nenek, tiba-tiba asap itu udah hilang. Pet. Kayak gitu. Nah, karena memang kondisi majikannya baru kayak gitu, akhirnya Mbak Siti ya, aduh gimana Mas, coba cek di nadinya Ibu. Nah, begitu dipastikan sama Pras,
ternyata malam itu Bu Maya meninggal dunia. Nah, lagi-lagi seperti kejadian yang sebelumnya waktu Pak Heru meninggal, karena ada jasad atau jenazah itu juga harus dikubur. Akhirnya bisa nggak bisa, Mbak Siti ini langsung lari untuk ngasih kabar ke orang-orang sekitar. Pak Bu bantuin. Loh, ada apa Mbak Siti? Itu Bu Maya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa toh? Ya nggak tahu, tiba-tiba meninggal kok. Lah tapi kok selama ini kayak nggak ada apa-apa ya Mbak Siti ya? Dan aku juga nggak pernah ngeliat tuh keluar rumah si Bu Maya ini. Ya memang nggak keluar rumah Bu. Nah akhirnya dari salah satu tetangga ini langsung ngasih tahu tetangga yang lain. Ada kalau 10 orang lah langsung berdatangan malam itu juga. Begitu ngelihat kondisinya Bu Maya, tetangganya ini ya kaget. Loh, ini gimana Mbak Siti, gimana Mbak Rita, gimana Mas Pras, ibunya kok bisa seperti ini? Ini ibu sebenarnya sih nggak sakit, cuman dia nggak mau makan. Pras bilang seperti itu. Nah, begitu Pras ngasih keterangan tentang nggak pernah makan, kata-kata nggak pernah makan, seakan-akan Pras ini ngelihat di salah satu dinding rumahnya itu muncul bayangan hitam yang seakan-akan bayangan itu ada mukanya besar, dan itu mirip nenek-nenek seperti yang ada di mimpinya mereka waktu itu. Nah begitu ngomong, ditanya tetangga gitu ya, ini gimana Mas Pras kok ibunya sampai bisa kayak gitu? Ya wong ibu itu sebenarnya sih nggak sakit, tapi ibu itu nggak pernah makan. Nah begitu ngelihat kayak gitu, tiba-tiba diem. Oh nggak deng, ibu itu memang nggak kenapa-napa, mungkin jatuh kali. Pras bilang seperti itu, sampai kegugupan Pras ketika menjelaskan gitu kan. Tetangga-tetangganya ini ya kayak bengong kayak gitu loh, kayak nggak percaya dari penjelasan Pras ini. Tapi ya mau gimana lagi, karena mereka semua bukan siapa-siapanya. Waktu itu yang jelas, ayolah kita bantu untuk proses pemakaman Bu Maya. Nah karena Bu Maya ini masih punya saudara kandung, kakak perempuan, jadi Bude gitu ya, manggilkan ke anak-anaknya itu. Ada salah satu Bude atau Pak D, itu jaraknya cukup jauh dari rumahnya Bu Maya. Begitu mendengar adiknya meninggal, mereka semua otomatis langsung datang untuk melayat. Nah setelah proses pemakaman selesai, Pak D sama Budenya ini kayak berembuk gitu ya, karena Rita sama Pras ini udah nggak ada orang tuanya, sehingga mereka seakan-akan tergugah untuk ikut mengasuh gitu kan. Walaupun mereka udah pada gede-gede, udah pada dewasa, tapi mereka juga harus ada bimbingan dari orang yang lebih tua. Nah waktu itu Bude sama Pak D-nya ini bilang ke mereka berdua, disaksikan juga Mbak Siti waktu itu, ya udah gini aja, usaha burung waletnya biar Pak D yang ngurusin. Emang Pak D bisa ngurus burung walet? Bisa, Pak D bisa, dulu udah pernah diajarin sama bapakmu. Oh ya udah Pak D. Lah emang kamu kenapa sih Pras? Kamu kuliah enak-enak kok jadi keluar kenapa? Ya aku nggak mau kuliah Pak D, Bude. Lah kamu Rita, kamu juga kuliah tinggal beberapa semester aja kok malah keluar. Aku juga nggak mau kuliah buat apa Pak D? Sampai Pak D Budenya ini bingung mendengar keterangan dua anak ini. Ini aneh. Tahun sekarang bukannya orang berlomba-lomba mengenyam pendidikan, malah ini kok leha-leha di rumah. Sedangkan mereka itu nggak kekurangan uang. Ya udah gini aja, biar Pak Ade aja semua yang ngurus. Yang penting kamu bisa makan, kamu pengen apa tinggal bilang. Anggap aja Pak Ade sama Bude ini orang tuamu sendiri. Iya Pak Ade, iya Bude. Nah akhirnya sampai penggajian Mbak Siti, karena Mbak Siti juga harus setiap bulan ngirim ke rumah ke orang tuanya untuk adik-adiknya sekolah juga. Waktu itu Mbak Siti udah sempet pengen keluar dari keluarga itu, pengen pulang kampung. Tapi begitu bilang ke Pras dan juga Rita, mereka berdua malah nangis. Jangan Mbak Siti, nanti kita tinggal berdua. Sedangkan ritual itu masih dilakukan mereka setiap malam Selasa dan malam Jumat. Mereka selalu melakukan ritual itu karena
pernah waktu itu malam Selasa, kurang lebih jam 12 malam, karena ritualnya biasanya dilakukan jam 10 atau jam 11. Waktu itu jam 12 malam, mereka semua itu udah pada tidur. Tiba-tiba mereka itu seakan-akan mendapat teror sosok nenek tua itu. Entah itu ada bunyi kayak ledakan, entah itu ada suara burung lah, dan suara burung itu kayak bunyi kek, kayak gitu, kayak burung kekek, kayak gitu, kek. Sehingga mereka waktu itu yang udah tidur gitu ya, tiba-tiba terbangun, begitu ngelihat jam kok udah jam 12, mereka langsung melakukan ritual itu. Oh iya ya, ayo lupa malam ini malam Selasa ding, ayo kita melakukan ritual itu. Nah, di saat melakukan ritual itu, lagi-lagi ya seringlah seakan-akan ada sosok itu seakan-akan masuk ke tubuhnya si Pras. Jadi Pras ini yang tadinya ketika masih ada Bumaya gitu ya, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Ketika Bumaya udah nggak ada, Pras ini ngelayanin 2 perempuan, dan itu sampai pagi. Mbak Siti waktu itu juga heran sebenarnya sama dirinya sendiri. Kok bisa ya? Aku bisa seperti itu ya? Kok aku mau ya? Ini tuh ritual apa? Ini tuh ibadah apa? Secara Mbak Siti ini dari kampung, itu memang berasal dari latar belakang keluarga yang emang apa ya, orang tuanya ini juga nggak pernah mendidik agama. Dan rata-rata orang-orang yang ada di kampungnya Mbak Siti waktu itu, agamanya cuma sebatas ada di KTP gitu aja. Jadi mereka nggak ngaji, nggak sholat, nggak. Nah, hingga akhirnya ketika melihat situasi yang seperti itu, berbuat maksiat, kumpul sama laki-laki, Mbak Siti nggak punya pikiran, oh ini dosa atau gimana. Justru Mbak Siti menganggap kalau ini adalah penebusan dosa. Jadi asumsi Mbak Siti itu sudah kayak jadi satu sama keluarga Pak Heru ini. Kalau sebentar lagi mau kiamat, dunia mau porak-poranda, kalau mau selamat, ayo ikut ritual ini. Jadi asumsi Mbak Siti udah seperti itu. Hari-hari pun berlalu setelah kepergian dari Bumaya, kurang lebih beberapa bulan setelah itu. Waktu itu emang yang mengelola burung waletnya ini Pak D-nya sama Budenya. Dan hampir 2 minggu sekali Pak D sama Budenya ini main ke rumahnya Pak Heru gitu ya. Jadi di sana ngasih uang, nengokin Pras sama Rita. Nah, kurang lebih berjalan beberapa bulan lah. Lagi-lagi kondisi yang dulu pernah dialami Pak Heru dan juga Bumaya itu juga dialami sama Rita. Jadi waktu itu sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba waktu tidur, Rita ini teriak yang katanya dia mimpi, dan di mimpi itu dia dikasih gambaran, ini loh, gunung pada meletus, orang-orang pada teriak kesakitan, minta tolong, sedangkan kamu itu kayak terbang, berada di atas karena kamu udah melakukan penebusan dosa. Cuman kamu itu masih bisa jatuh dan masih bisa ikut terjerumus sama orang-orang yang ada di sana, yang seakan-akan mereka itu berada di neraka. Setelah itu sosok nenek ini muncul dan bilang, kamu kurang puasa. Puasa Rita, puasa kalau kamu mau selamat. Sosok nenek itu selalu bilang seperti itu. Nah, hingga akhirnya Rita ini melakukan sesuatu yang sama. Jadi dia nggak makan hasil dari alam. Entah itu singkong, nasi, dia nggak makan itu. Dan kurang lebih berjalan 2 minggu, badannya ini udah kurus si Rita ini. Waktu itu sempat Pras ini agak apa ya, ada momen dimana Pras ini agak sadar tentang apa yang dilakukan kakaknya ini salah. Sampai Pras ini marah. Loh Mbak Rita, kamu ini gimana toh? Jangan sampai kamu juga mati sama kayak bapak, kayak ibu. Aku gak mau hidup sendiri. Loh ini kan penebusan dosa deh. Aku mau masuk surga ikut sama bapak sama ibu. Lah konyol mbak. Nah begitu ngomong kayak gitu, tiba-tiba Pras ini kerasukan. Yang ketika kerasukan dia itu ngomong, dan suaranya Pras ini berubah menjadi perempuan, kayak nenek-nenek. Ah Rita, iya kayak gitu, kamu gak boleh makan makanan dari alam. Kamu bolehnya makan makanan binatang-binatang yang ada di rumahmu. Kerasukan kayak gitu. Waktu itu Pras ini
kurang lebih 2 menit lah dia bilang seperti itu. Dan begitu Pras ini sadar, tiba-tiba Pras ini membiarkan yang tadinya nggak boleh gitu ya. Mbak Rita, kamu nggak boleh seperti ini, nanti jadi kayak bapak sama ibu. Ketika udah selesai kerasukan, Pras ini kayak menarik omongannya lagi. Oh ya udahlah Mbak, kalau mau seperti itu, emang penebusan dosanya seperti itu kok. Pras bilang seperti itu. Nah, sedangkan Mbak Siti waktu itu ya masih bingung. Dan perasaan Mbak Siti waktu itu kayak udah dianggap keluarganya sendiri, Pras sama Rita ini. Apalagi udah ditinggal kedua orang tuanya. Jadi Mbak Siti ini walaupun dia pembantu, tapi rasa sayangnya sih sama majikannya ini udah melebihi sama adiknya sendiri. Oh kayak gitu toh Mas Pras. Iya, barusan aku mendapat bisikan. Padahal Pras ini habis dirasuki sosok nenek tua, penunggu sumur yang ada di samping rumah. Nah, singkat cerita, kurang lebih 2 hari setelah itu, waktu itu malam hari sekitar jam 10, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kondisi Rita yang udah kurus kering, itu dia bilang sama Pras kalau, Pras, kita renang aja yuk. Panas rasanya, gerah. Loh Mbak, ngapain malam-malam dingin kayak gini kok gerah gimana sih? Nanti malah masuk angin, ngapain renang? Buat besok aja siang-siang. Enggak, badanku kok gerah ya. Di situ Mbak Siti juga ngerasa aneh loh. Mbak Rita kenapa? Wong hawanya dingin kayak gini kok malah bilang gerah? Iya nih Mbak Siti, badanku rasanya enggak enak lah. Kok kayaknya seger ya mandi di kolam renang. Wah, Mbak Rita ini aneh aja. Kalau masuk angin loh. Lah, masuk angin kan gampang, ada Mbak Siti yang ngerokin. Jadi Rita waktu itu jalan sambil sempoyongan kayak gitu. Jadi ya gimana ya, orang nggak makan 2 hari atau 3 hari badannya udah lemes. Waktu itu Rita sampai 2 minggu lah, 2 minggu lebih 2 hari. Rasanya kayak apa? Tapi ketika dia makan kecoa, makan binatang-binatang kecil, entah itu belalang yang ukurannya kecil, katanya dia udah kenyang. Udah kenyang kok Mbak Siti, udah kenyang kok. Nah malam itu, jam 10 malam itu, Rita ini balik lagi ke kamar. Dan kurang lebih jam 12 malam, yang dikiranya Pras kakaknya ini udah tidur. Waktu itu Pras ini masih nonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba Rita ini keluar dan udah pakai pakaian renang. Sedangkan Mbak Siti ini udah tidur. Pras, aku mau renang dulu. Loh Mbak, dingin Mbak, udahlah. Lah, panas kayak gini kok, aku mau renang aja lah. Nah akhirnya Pras ya nggak bisa berbuat banyak. Ya udah sana kalau mau renang, masuk angin ya biarin terserah. Akhirnya renang, jebur jam 12 malam itu. Nah nggak tahu kenapa, karena asik nonton TV gitu ya, si Pras ini sampai lupa kalau kakaknya udah 2 jam itu nggak berhenti berenang. Jadi jam 2 dini hari. Jadi waktu itu entah nonton apa, yang jelas ada acara TV yang menurut Pras ini asik untuk diikuti gitu ya. Sampai lupa kakaknya ini udah 2 jam belum balik lagi ke kamar. Nah waktu itu tiba-tiba Mbak Siti ini ngelilir, bangun dari tidurnya. Yang katanya dia itu mimpi melihat sosok nenek tua bawa siapa ini, Rita, terbang. Jadi di mimpinya Mbak Siti itu ngelihat keadaan yang seperti itu. Nah begitu bangun, yang diingat ini cuma Rita. Loh, Mbak Rita udah tidur belum ya? Begitu keluar kamar dan ngelihat Pras yang waktu itu masih nonton TV. Mas Pras, Mbak Rita masih tidur di kamar nggak? Oh iya, Mbak Rita tadi di kolam renang. Aku lupa, udah 2 jam berarti. Loh, emang ada apa Mas? Tadi Mbak Rita itu jadi renang Mbak. Oh masa sih? Iya jam 12 tadi renang. Aku malah kelupaan, ini udah jam 2. Nah setelah itu Mbak Siti sama Pras ini langsung lari menuju ke kolam renang. Dan sesampainya di sana, ternyata kondisinya Rita ini udah meninggal dunia. Jadi posisinya Rita ini udah berada di tengah-tengah kolam dan ngambang kayak gitu. Akhirnya Mbak Siti sama Pras ya bingung gitu kan. Aduh Mbak Rita. Pras ini langsung nyebur ke kolam, terus narik badannya si Rita ini. Begitu sampai
pinggir, dikencot-kencot gitu ya, perut sama dadanya. Begitu airnya udah keluar banyak, yang terakhir ini keluar busa. Aduh Mbak Rita, jangan tinggalin aku Mbak, aku nggak mau sendirian Mbak. Jadi malam itu kondisinya Rita emang sangat mengenaskan. Waktu itu Mbak Siti ini mau bilang lagi ke tetangga untuk ngasih tahu gitu ya, kalau ini ada yang meninggal. Tapi Pras ini malah bilang, jangan Mbak Siti, ini jam 2 dini hari, nggak enak sama tetangga. Besok aja, besok pagi, jam 5 atau jam 6. Waktu itu Mbak Siti ya, iya gitu aja. Oh iya Mas Pras. Terus Mbak Rita ini taruh mana? Nah, jam 2 dini hari itu, ketika udah tahu kondisinya Rita ini yang meninggal dunia gitu ya, akhirnya itu diangkat sama mereka berdua, Mbak Siti sama Pras. Rita ini diangkat dan dimasukin ke ruang tengah. Pras ini lagi-lagi nangis. Aduh Mbak, kok bisa seperti ini Mbak? Bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Sekarang Mbak Rita juga pergi ninggalin aku. Nangis gak henti-hentinya itu si Pras. Udah mas, sabar mas. Mbak Siti ini ya nenangin sama Pras. Udahlah Mas Pras, mau gimana lagi? Udah sabar. Nah keesokan harinya, begitu Mbak Siti ini nginfoin ke tetangga-tetangga yang ada di sana, mulai ada banyak pertanyaan dari tetangga-tetangganya. Loh, sebenarnya keluarga ini ada apa? Ayo Mbak Siti cerita, ayo Pras cerita Pras. Kok meninggalnya aneh-aneh semua? Kita ini tetangga. Kalau ada yang sakit, minta tolong sama tetangga nggak apa-apa. Bilang sama Pak RT, nanti kita semua bantuin. Enggak Pak, makasih Pak. Pras bilang seperti itu. Jadi ketika Pras ini mau ngasih info tentang ritual itu, tentang kondisi meninggalnya seperti apa, seakan-akan Pras ini ngelihat sosok nenek tua di depannya. Sehingga Pras ini ya nggak bisa ngomong banyak sama tetangganya. Nggak tahu Pak, memang takdirnya seperti ini Pak, Bu. Wah aneh ini keluarga ini. Setelah Pak Heru, Bu Maya. Setelah Bu Maya, Rita. Jalannya deket-deket loh. Dan semuanya kayak orang yang kelaparan, nggak pernah makan. Badannya kurus kering kayak gitu. Teriakan-teriakan tetangga ini membuat Mbak Siti ini seakan-akan kayak, loh kok iya toh? Kok aneh ya? Mereka semua kok pada makan kecoa, makan cicak. Tapi di saat Mbak Siti walaupun dia nggak ngomong gitu kan, begitu pikirannya seperti itu, kayak udah normal gitu kan, lagi-lagi ada bisikan suara nenek tua yang, Siti, dah kamu gak usah ikut-ikut mereka, kamu mau masuk surga nggak? Dah kamu diem aja, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Lagi-lagi pikiran normal yang tadi seakan-akan ketutup lagi. Jadi pikiran normal itu seakan-akan kayak cuma sebentar aja, beberapa menit gitu. Dia masih yakin kalau sebentar lagi itu kiamat, sebentar lagi kiamat, aku harus menyelamatkan diri. Nah singkat cerita, kurang lebih 1 minggu setelah kepergian Rita, nggak tahu kenapa Pras ini tiba-tiba depresi. Waktu itu sekitar jam 10 malam, yang tadinya hampir setiap hari itu selalu berdiam di rumah, jadi sambil garuk-garuk kepala, terus di sudut kamar nangis. Mbak Rita, Bapak, Ibu, Pras sendirian di rumah. Kurang lebih jam 10 malam itu tiba-tiba Pras ini marah, dan marahnya itu brutal. Semua benda yang ada di kamarnya ini dilemparin semua. Aku nggak mau hidup sendiri, aku nggak mau hidup sendiri. Kayak frustasi kayak gitu. Setelah ditinggal orang tuanya dan juga kakaknya. Aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau hidup sendiri. Nah karena memang suaranya keras, gaduh kayak gitu ya, Mbak Siti ini langsung nyamperin. Loh Mas Pras kenapa? Kok marah-marah? Bapak, Ibu. Pras kayak gitu. Sampai-sampai apalah benda-benda yang sifatnya di situ ada kaca, beling, guci, itu dibanting semua sama Pras. Loh mas sabar mas, ada apa mas, cerita sama Mbak Siti. Tapi di saat Mbak Siti ini menenangkan, tiba-tiba Pras ini lari ke dapur mengambil pisau dapur. Jadi begitu lari gitu ya, takut kenapa-kenapa, Mbak Siti ini langsung ngikutin. Dan ketika berada di dapur, begitu Pras ini ngambil pisau dapur gitu ya, seakan-akan Pras ini mau membunuh Mbak Siti.
kamu juga harus mati, kamu juga harus mati. Jadi Mbak Siti waktu itu juga ngelihat kalau di belakangnya Pras itu seakan-akan kayak ada bayangan hitam yang kayak keluar masuk kayak gitu. Ketika keluar, Pras ini tangannya diem, duduk. Ketika bayangan itu masuk, pisau itu diginiin lagi. Ayo mati kamu, mati kamu. Kayak gitu terus, ada kalau 10 kali. Nah, karena takut gitu ya, jangan-jangan ini gila, kena gangguan jiwa si Pras ini. Akhirnya saking takutnya, waktu itu Mbak Siti ini langsung lari dan ngambil handphone yang udah biasa dibuat hubungan sama Pak D-nya si Pras ini. Halo Pak D. Iya, gimana Mbak Siti? Cepat kesini, ada apa? Ini Mas Pras marah-marah bawa pisau. Aku mau dibunuh. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Pak D sama budenya ini kaget. Saat itu juga Pak D sama budenya ini langsung meluncur. Waktu itu mereka perjalanan ada kurang lebih 1 jam karena memang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di rumah, karena Mbak Siti ini berada di kamar dan pintu kamarnya ini dikunci. Sesampainya Pak D-nya di sana, Mbak Siti, iya Pak D, sebentar. Nah setelah itu Mbak Siti ini ngintip dari pintu kamarnya, dipastikan dulu ada Mas Pras enggak. Begitu suasana nyaman gitu ya, Pras nggak kelihatan. Nah mungkin udah tidur di kamarnya. Akhirnya Mbak Siti ini bukain pintu. Waktu itu Pak D, Bude dan juga anaknya Pak D, Bude itu juga diajak. Begitu sampai di ruang tamu, Mbak Siti ini cerita, Pak D, Bude, dari tadi pagi Mas Pras itu kayak orang rasukan, marah-marah, itu barang-barang yang ada di kamar dibanting semua. Nah terus gimana Mbak Siti? Gak tahu, tadi dari jam 10 malam tiba-tiba lari ke dapur, takut kenapa-kenapa, jangan-jangan nanti mau nyebur ke kolam renang kayak Mbak Rita. Tapi sampai dapur dia malah ngambil pisau, terus aku mau dibunuh gitu katanya. Tapi Mbak Siti ini ceritanya cuma sebatas itu, dia nggak menceritakan kalau di belakangnya si Pras ini ada sosok hitam yang keluar masuk kayak gitu. Di saat mau menceritakan itu, lagi-lagi ada bayangan di depannya, seakan-akan ada wajah sosok nenek itu. Sehingga Mbak Siti ya udah ceritanya kayak gitu aja. Dia mau bunuh, Mas Pras mau bunuh aku. Nah akhirnya ya udah, sekarang Pras di mana Mbak Siti? Paling di kamar Pak D. Nah akhirnya Pak D budenya ini langsung nyamperin Pras yang waktu itu ternyata memang berada di kamar. Begitu melihat kondisi kamar yang berantakan, budenya ini ya langsung kaget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, kok bisa kayak gini Pras? Kamu kenapa Pras? Udah, kamu tinggal sama Pak D Bude aja. Jadi kondisinya Pras ini duduk sambil mulutnya ini ditutup pakai tangan dan rambutnya ini acak-acakan, diem gitu sambil nangis kayak gitu. Pras, kamu kenapa? Istighfar Pras, kamu sih orang tuamu gak pernah ngajarin kamu agama. Dia gak jawab apa-apa, dia nangis terus kayak gitu. Dan setelah beberapa menit, di saat dinasehatin Pak D sama budenya, Pras ini cuma bilang, aku mau ikut bapak, aku mau ikut ibu, aku mau ikut Mbak Rita. Dia bilang seperti itu. Kamu ini ngomong apa? Kamu ini masih muda, perjalananmu itu masih panjang Pras. Itu siapa yang ngurusi walet? Pak D terus juga capek. Udahlah, kamu gak usah punya pikiran yang kayak gitu. Tapi lagi-lagi Pras ini ngomongnya kayak gitu, aku mau ikut bapak, aku mau ikut ibu. Nah hingga akhirnya malam itu Pak D sama budenya Pras ini menginap di rumahnya Pras. Dan keesokan harinya rencananya Pras ini mau dibawa ke seorang psikolog gitu ya, untuk ngetes kejiwaannya. Terus ya intinya konsultasi gitulah ke psikolog, sehingga Pras ini nggak lagi seperti itu. Tapi kurang lebih jam 3 dini hari, tiba-tiba terdengar dari dalam sumur itu ada suara yang kencang banget, pure kayak gitu. Sehingga Mbak Siti, Pak D Bude dan anaknya Pak D Bude itu mendengar suara itu. Wah, astagfirullahaladzim, itu suara apa ya? Setelah itu Mbak Siti, loh kok kayak suaranya dari sumur ya? Nah di saat mereka semua ngelihat ke sumur itu, karena dikasih lampu senter juga nggak kelihatan. Begitu ngecek di kamarnya Pras ini nggak ada di kamar.
Loh, Pras kemana? Pras kemana Mbak Siti? Nggak tahu Pak De, nggak tahu Bude. Dari tadi aku tidur. Wah, kita semua juga tidur. Nah terus gimana ini? Ini juga nggak ada alat untuk sampai ke bawah. Jadi memang itu ada pipa air kecil yang tujuannya memang ditarik pakai pompa air buat kebutuhan rumah tangga. Nah, buat nyuci, buat mandi. Nah, akhirnya Pak D-nya Pras ini langsung keluar rumah, ngasih info ke tetangga-tetangga yang ada di sana. Bapak, Ibu, Pak, Bu, tolong. Loh, ada apa? Loh, ini kan saudaranya Bu Maya kan? Iya, saya kakaknya. Ada apa Pak D? Ada apa Pak D? Ada apa Pak? Itu Pras nggak ada di rumah, nggak ada di kamar. Lah, terus di mana? Kayaknya masuk ke sumur. Wong tadi kita semua dengar ada suara berasal dari sumur. Karena waktu itu masih ada sedikit orang gitu ya. Akhirnya beberapa tetangganya ini manggil ke tetangga-tetangga yang lainnya. Begitu udah ada kalau 15 orang, mereka semua memastikan pakai alat seadanya, pakai kayu, pakai tali. Terus kayak ada orang yang turun, cuman nggak sampai dasar, dia cuma sampai 7 atau 8 meter karena kondisinya juga masih gelap. Akhirnya diterangin pakai lampu senter. Begitu kelihatan loh, itu apa ya? Bajunya Pras tadi apa? Putih Pak. Terus celananya apa? Hitam. Iya, ini Pras. Nah, begitu mendengar kata Pras, Pak D sama budenya ini langsung shock gitu, kaget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah Pras, kenapa kamu bisa seperti ini? Nah, akhirnya si bapak yang masuk ke dalam sumur itu kurang lebih 7 meter itu naik lagi. Mereka semua nunggu kurang lebih jam 6 pagi lah, agak terangan. Akhirnya jenazah Pras ini diangkat dari sumur itu. Waktu itu eksekusi Pras ini kurang lebih 2 jam. Ya karena banyak bantuan gitu ya, sehingga Pras ini lebih cepat gitu bisa dikeluarkan dari sumur itu. Nah, akhirnya karena di situ cuma ada pembantu rumah tangga yaitu Mbak Siti. Akhirnya Mbak Siti ini diinterogasi sama banyak orang atau banyak tetangga. Mbak Siti, sebenarnya ada apa sih sama keluarganya Heru? Meninggal kok berurutan dan kondisinya aneh-aneh. Pak De Budenya juga tanya. Iya Mbak Siti, Pak De Bude ini ya dari beberapa bulan lalu kok selalu kepikiran itu ya. Adik-adikku, ponakan-ponakanku kok bisa seperti itu, kenapa sih? Lagi-lagi ketika Mbak Siti mau menceritakan hal itu sesuai kenyataan gitu ya, seakan-akan Mbak Siti selalu dibayang-bayangi sosok nenek tua itu. Enggak kok Pak, Bu, Pak De, Bude, aku sendiri juga nggak tahu apa-apa. Oh alah, kok bisa ya? Banyak pertanyaan dari tetangga-tetangga yang ada di sana tentang keluarganya Heru. Kenapa kok bisa matinya mengenaskan seperti itu? Nah, singkat cerita, karena memang di rumah itu sudah nggak ada majikannya, semuanya udah meninggal, akhirnya Mbak Siti ini memutuskan untuk pulang kampung. Nah, di saat pamit, Mbak Siti ini karena udah bekerja lama gitu ya, ikut Pak Heru, dia ngasuh kedua anaknya juga. Pak De sama budenya ini ngasih imbalan lebih sama Mbak Siti, dan begitu diantar waktu itu Mbak Siti ini diantar sama Pak D-nya sampai ke kampung halamannya. Begitu di tengah perjalanan, pikirannya Mbak Siti ini kembali normal. Jadi yang tadinya nafsu, terus tadinya pikiran yang dia itu takut melihat sosok nenek tua itu, di tengah perjalanan tiba-tiba pikirannya udah normal. Dia nggak takut apa-apa. Bahkan dia mengingat ritual itu, dia itu ngerasa risih sama dirinya sendiri. Oh, kok bisa ya aku melakukan itu? Oh, kok bisa ya, kok aku mau ya? Terus si nenek tua itu siapa ya sebenarnya ya? Apakah benar-benar makhluk halus, demit atau apa? Akhirnya karena memang pikirannya udah terbuka, di tengah perjalanan itu, Mbak Siti ini cerita ke Pak D sama budenya Pras, atau kakak dari Bu Maya. Gini Pak D, Bude, sebenarnya di saat aku itu ikut di keluarganya Pak Heru, setelah 4 tahun itu mulai ada bisikan-bisikan gaib. Bisikan seperti apa Mbak Siti? Itu sosok nenek tua yang kata Pak Heru itu adalah penunggu sumur yang ada di rumah itu. Nah, akhirnya Bude sama Pak D-nya ini juga bilang,
Iya, Heru sama Maya dulu itu udah tak kasih tahu, jangan tinggal di rumah itu. Ngeyel kok semuanya kok. Nah, akhirnya sesampainya di rumah, Mbak Siti nggak menceritakan tentang kalau Mbak Siti melakukan ritual itu. Sampai suatu ketika anaknya yang bernama Yanti ini udah beranjak dewasa, Mbak Siti baru menceritakan ke Yanti, anaknya itu. Jadi ibu itu dulu pernah bekerja sebagai pembantu. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, Mbak Siti ini menceritakan semua perjalanannya dari awal sampai akhir ke Yanti, anaknya ini, yang ngirim cerita ini. Dan sampai saat ini kondisi rumahnya Pak Heru dan keluarganya itu dibiarkan begitu aja. Nggak ada yang berani nempati rumah itu, dijual juga nggak laku. Dan sampai saat ini kondisinya udah terbengkalai dan rusak parah. Dan infonya sering ada suara-suara tangisan. Entah itu suara perempuan, entah itu suara laki-laki, terutama berasal dari sumur itu. Oke, itulah cerita kiriman dari Yanti. Semoga kejadian yang dialami keluarganya Pak Heru dan juga pengalaman mistis yang dialami Bu Siti bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita semua. Terima kasih buat Yanti, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.